Saya tidak tahu apakah ada yang lebih delusional daripada kisah seorang pria trans dari Jerman yang masuk Islam, mengganti namanya menjadi Fatimah, dan sekarang berada di Dubai mencari pacar Arab kaya. Ya Tuhan, Tuhan selamatkan kita semua. Sebenarnya, kamu berpikir sekarang semuanya akan terlihat lebih baik. Karena matahari sekarang terasa berbeda dan tidak terlalu banyak sinar matahari dari atas. Jelas, aku sama sekali tidak tahu apa yang dia katakan. Baik itu dia laki-laki atau perempuan, atau apapun itu sekarang, aku benar-benar tidak mengerti. Aku bahkan tidak bisa tahu apakah ini lelucon atau bukan. Rasanya ini harusnya jadi lelucon bagiku. Karena kamu gak mungkin benar-benar berpikir serius kalau kamu akan menemukan pacar Arab kaya. Maksudku, ya ampun, lupakan fakta kalau kamu transgender. Serius, lupakan itu sebentar saja. Ini tidak akan berhasil, sayang. Memang tidak akan berhasil. Tapi kita memang perlu membicarakan kenapa fenomena ini terjadi. Karena menurutku semakin banyak orang yang menyadari ada sesuatu yang agak aneh. Dan kita melihat ini di mana-mana kan? Jadi, Dr. Maluf memposting, bisakah ada yang membantu saya memahami ini? Karena saya benar-benar tidak mengerti. Orang LGBT dipenjara, disiksa, dan dibunuh di negara-negara Islamis ini. Jadi, kenapa mereka justru menjadi pendukung terbesar negara-negara Islamis ini? Dan Larry Sanger membalas dengan ini. Dan menurutku kita harus membacanya. Pertama, kaum progresif woke, aktivis interseksional, selalu haus akan konfirmasi atas superioritas moral mereka, yang biasanya mereka dapatkan dengan membela siapapun yang dikatakan sebagai korban, dan dengan menunjukkan superioritas mereka, baik kepada para pelaku maupun kepada semua orang yang dianggap tidak cukup keras menunjukkan dukungan. Virtue signaling sangat berpengaruh secara sosial, dan menjelaskan banyak hal tentang apa yang dikatakan dan dilakukan oleh para aktivis woke. Jadi intinya di sini adalah, siapapun yang mengunggah ulang konten orang ini, akhirnya merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Kenapa? Tanpa alasan yang jelas. Tapi karena mereka berpikir, lihat, kalau kita mendukung korban terbesar dalam cerita ini, maka kita akan merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Kita adalah orang baik dalam cerita ini. Itu agak membosankan, tapi konyol kalau kamu merasa perlu mendapatkan pengakuan dengan menjadi orang yang paling vokal membela korban terbesar, kan? Oke, itu poin pertama menurut Larry. Alasan kedua adalah hanya ada satu penindas yang dianggap penting, yaitu peradaban barat dan para pembelanya. Jadi, jika kelompok seperti Islamis, orang trans, imigran ilegal, dan sebagainya dianggap ditindas oleh barat, maka mereka menjadi korban. Lalu mereka dibantu. Itu menyebabkan perjuangan mereka dipromosikan, dan setiap kerugian yang menimpa mereka menjadi isu utama saat itu. Artinya, Orang-orang terburuk di dunia, para penindas terburuk sepanjang masa, tentu saja adalah orang-orang barat yang berani hidup dengan kebebasan, kebahagiaan, dan nilai-nilai. Kamu tahu ya, menjijikan. Kenapa kita menginginkan itu? Jadi, siapapun yang bisa dianggap tertindas oleh barat. Meskipun ironi dari hal ini sangat konyol, karena tentu saja para Islamis, imigran ilegal, dan orang-orang trans memiliki lebih banyak kebebasan di barat dibandingkan di sebagian besar tempat lain di dunia. Tapi tidak ada yang peduli tentang itu. jika Barat adalah masalahnya, maka semua orang akan membencinya. Dan alasan ketiga adalah bahwa satu-satunya korban yang dianggap penting adalah mereka yang dengan dibela dapat membantu menghancurkan peradaban barat, atau bagian manapun darinya yang menghalangi terciptanya utopia sosialis, egaliter, dan woke. Seluruh gagasan utopis ini itu konyol, tapi memang sebuah gagasan yang semakin lama semakin nyata. Dan menyadari bahwa jika kamu menghilangkan satu masalah, kamu justru menciptakan masalah lain. Itu bukanlah gagasan yang nyaman bagi banyak orang. Jadi mereka ingin berpura-pura bahwa semuanya pada akhirnya bisa menjadi sempurna jika kamu hanya menerima kenyataan bahwa utopia itu pada akhirnya akan datang. Yang jelas-jelas bukan kenyataannya. Tapi jika kamu adalah seseorang yang bisa membantu menghancurkan orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa utopia itu tidak ada, Yaitu seperti orang barat yang bisa berpikir sendiri. maka kamu adalah orang terbaik di luar sana. Dan kamu adalah korban yang penting bagi kami. Jika kamu ingin menghancurkan barat, maka kami akan mendukungmu. Bahkan jika itu berarti menjadi benar-benar bodoh dan konyol. Muslim dapat melemahkan peradaban barat dengan meningkatkan kejahatan, termasuk geng pemerkosa. Jelas, saya sedang membaca ini. Membuat ghetto dan mengancam terorisme dalam hukum syariah. Bayangkan, beberapa kota Eropa dengan populasi besar yang tidak berasimilasi. assimilated. Populasi Islamis.
Gerakan trans dapat digunakan sebagai senjata tumpul untuk mengindoktrinasi anak-anak bahwa LGBTQ itu menyenangkan, dan sebagai cara untuk memecah belah denominasi Kristen. Imigran ilegal dapat digunakan untuk membela geng-geng brutal, menaikkan biaya perumahan, dan secara umum meningkatkan keterasingan dalam masyarakat. Jadi, Kita memiliki kota yang melindungi imigran. kaum konservatif menyadari apa yang sedang terjadi, mengeluh tentang hal itu, dan dengan demikian dapat dikenali. Sebagai pihak penindas, Mereka melakukan hal-hal yang tak termaafkan, seperti menentang penyebaran Islamis, mengatakan bahwa wanita trans bukanlah wanita, dan mengeluh tentang kekerasan yang sebenarnya bisa dihindari yang dilakukan oleh para kriminal imigran ilegal yang sudah dikenal. Jadi, pihak kiri kemudian mengamankan keunggulan moral mereka yang luar biasa dan lezat dengan membela para korban dari keluhan para konservatif. Ini cukup berhasil, bukan? Mengenai orang-orang LGBT atau perempuan yang menjadi korban Islamis dan masyarakat Muslim, kaum kiri belum diberitahu tentang hal ini. Jadi mereka tidak percaya bahwa mereka memang korban. Atau jika mereka tidak bisa menghindari fakta, mereka percaya bahwa ini adalah sesuatu yang sah. budaya, Perbedaan. Atau tidak hanya ada para penganut relativisme moral. Komitmen mereka terhadap relativisme moral menjadi inti dari konsep diri moral mereka ketika mereka merenungkan bahwa tujuannya adalah untuk membela korban sebagai kelompok yang secara historis terpinggirkan, dan untuk melawan para penindas dalam sejarah. Setiap anggapan bahwa ini adalah masalah serius dianggap sebagai penentangan yang fanatik dan menyinggung dari penindas besar, yaitu peradaban barat, yang dianggap sebagai sumber dari semua masalah terburuk di dunia. Dan saya harus memberitahu kalian semua, saya akan mengakui kepada kalian bahwa saya adalah seseorang yang fanatik dan menyinggung yang memaksakan penindasan besar, yaitu nilai-nilai barat. Karena menurut saya, jika seseorang mengatakan ingin melemparkanmu dari atap, sayang, kamu sebaiknya mempercayai mereka. Dan ketika seluruh doktrin seseorang mengatakan bahwa mereka menganggapmu orang jahat, maka kamu sebaiknya mempercayai mereka. Dan jika kamu melakukan riset apapun tentang pandangan hukum syariah terhadap perempuan, apalagi perempuan trans, kamu akan segera mengetahui bahwa ini tidak akan berhasil. Tapi aku tahu, itu membuatmu merasa sedikit kurang unggul secara moral. Itu membuatmu merasa sedikit tidak cukup baik. Dan kita tentu tidak ingin menyakiti perasaanmu. Kan sayang? Tidak, 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 tidak. Jadi, silakan lanjutkan. Pergilah ke Dubai. Beritahu aku jika kamu menemukan pria tampan dan menawan yang hanya ingin mendukung orang sepertimu daripada memilih perempuan Arab yang benar-benar cantik yang memang hidup dan mati di sana. Taylor Lu, dan terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.